Welcome. Dengan langkah cepat, kami pulang setelah menonton pertunjukan tayub di desa Karangwetan. Berempat merasakan suasana yang tidak biasa saat menonton pertunjukan tayub itu. Di sepanjang jalan pulang pun, perasaan yang tidak enak itu masih menggelayut perasaan kami. Begitu keluar dari desa Karangwetan, kami langsung disuguhkan pemandangan pohon beringin Sendang Putri, berdiri dengan kokoh menjadi tempat bernaung bagi makhluk tak kasat mata agar tidak saling berinteraksi dengan manusia. Harusnya kita pulang saat pertunjukan tayub selesai. Pasti banyak teman yang pulang, kata Aldi. Iya ya, seharusnya seperti itu aja, tambah Santo. Tapi kan subuh baru selesai acara tayubnya, kata Mamat. Tapi kan kita bisa tidur-tidur dulu di pos ronda sambil nunggu kalau ada orang pulang, baru kita ikut pulang, kata Santo. Shh, sudahlah, sekarang kita sudah perjalanan pulang, kita fokus pulang sekarang, kataku. Belok ke kiri ya San, jangan lurus, katanya kita mau memutar menghindari Sendang Putri, kata Mamat memberi petunjuk. Kami mengambil jalan kecil menghindari jalan depan Sendang Putri. Kami berempat berjalan, menembus gelap mengikuti cahaya senter sebagai pemandu jalan kami. Senterku sudah kehabisan tenaga baterainya. Tak beberapa lama di belakang kami, terlihat cahaya obor nampak mengarah ke arah kami. Sepertinya ada orang dengan membawa obor searah dengan perjalanan kami. Mat, kita jalan agak pelan aja, agar orang di belakang kita menyusul kita. Lumayan kan, tambah teman, kataku. Kami berempat memperlambat langkah kaki, berharap orang itu menyusul kami. Nyala obor itu bergerak cepat dan terus menuju ke arah kami. Semakin lama, semakin mendekat dan jarak kami dengan nyala obor itu tinggal sekitar sepelempar batu jaraknya. Keanehan mulai muncul. Aku tidak mendengar suara langkah kaki orang itu, padahal langkah kaki kami berempat terdengar cukup jelas. Tetapi orang membawa obor ini tidak terdengar suara langkah kakinya. Sosok orang membawa obor itu semakin mendekat dan berada persis di belakang kami berempat. Jantung kami berdesir seakan mau berhenti. Demikian juga langkah kaki kami juga berhenti seketika. Kami membiarkan sosok membawa obor itu melintas melewati kami. Sosok membawa obor itu melintas dengan cepat mendahului kami. Ya ampun, orang ini tidak mempunyai muka, kata hatiku sambil darahku berdesir mengalir naik sampai ke ubun-ubun. Sesosok berwujud manusia tetapi tidak mempunyai wajah melintas di samping kami. Sosok itu menoleh ke arah kami berempat. Benar-benar mukanya rata berwarna putih. Kami hanya terpaku diam membisu seperti batu. Sosok itu terus melangkah meninggalkan kami berempat yang saling memandang satu sama lain. Langkahnya halus seperti tidak menginjak tanah. Sosok astral membawa obor itu terus menjauh dan sesampainya di perempatan jalan, sosok itu berbelok ke kiri ke arah makam desa Karangwetan. Saat itulah sendi-sendi tulang kami yang terasa terkunci terasa terlepas.
terbuka dan kembali bisa bergerak. Kami bisa kembali melanjutkan perjalanan kami. "Lurus saja ya, kalau ke kiri ke makam, kalau ke kanan ke Sedang Putri," kata Mamat. Aku dan Yanto yang berada di depan mengikuti saja instruksi dari Mamat. "Siapa lagi yang mau belok ke kiri, mau ikut sosok tanpa muka tadi? Hehehe," kata Santo. "Shh, nanti kedengaran sosok itu loh," kata Aldi menakut-nakuti Santo. Kami berempat sampai di perempatan jalan kecil itu dan hampir bersamaan kami melihat ke arah kiri. Sosok astral membawa obor tadi sudah tidak terlihat di jalan itu. Entah menghilang kemana. Yang jelas sosok astral tanpa wajah itu sudah tidak nampak lagi. Kami terus melangkah mengikuti jalan itu. Sampailah kami di perkebunan jagung milik Pak Jaya. Kami memutuskan untuk lewat jalan setapak di tengah perkebunan jagung itu. Jalan setapak yang sangat panjang membelah kebun jagung milik Pak Jaya. Jalan setapak yang sangat mirip dengan lorong panjang. Tiba-tiba perasaanku menjadi tidak karuan. Ada perasaan yang tidak beres dalam benakku, yang tidak mampu aku terjemahkan dalam bahasa kata-kata. Aku mengetuk-ketuk senterku, berharap masih ada sisa tenaga untuk menyala lagi. "Sentermu kenapa yuk?" tanya Aldi. "Sepertinya habis baterainya, sudah tidak mau menyala lagi," jawabku. Kami tinggal mengandalkan lampu senter milik Mamat yang masih cukup terang. Kami melangkah dengan hati-hati karena jalanan yang kami lalui agak becek dan ditumbuhi rerumputan. Selain makhluk astral yang kami takutkan bertambah, yaitu ular. "Mat, lihat jalannya yang serius lo ya. Takutnya nanti ada ular di jalan yang kita lewati," kataku mengingatkan Mamat yang berjalan paling depan. Kami berempat terus melangkah menembus lebatnya batang-batang jagung yang setinggi tubuh kami. Mamat tiba-tiba menghentikan langkahnya. Spontan saja aku, Santo, dan Aldi ikut berhenti. "Ada apa, Mat?" tanya Santo. Mamat menunjuk ke arah depan. Ada sesosok hitam besar berdiri di tengah jalan setapak yang akan kami lalui. Sosok hitam besar dengan bulu lebat di seluruh tubuhnya. Matanya menyala merah besar. Sosok itu tidak bergerak, tidak berjalan maju ke arah kami. Namun penampakannya semakin besar dan semakin tinggi. Aku menoleh ke belakang. Sepertinya kami harus kembali ke belakang lewat jalan lain. Hanya gelap yang terlihat di jalan belakang kami. Aku mencoba menyalakan senterku. Ternyata bisa menyala walaupun redup karena baterainya sudah kehabisan tenaga. Lumayan, masih bisa membantu melihat. Aku memicingkan mata untuk melihat lebih detail keadaan di belakang kami. Alangkah terkejutnya aku melihat di belakang kami juga ada sosok hitam bermata merah menghadang jalan belakang kami. Akhirnya kami berempat hanya bisa pasrah karena di kedua ujung jalan yang kami lalui sudah ada dua sosok makhluk hitam besar yang menutup jalan kami. Terlintas di pikiranku untuk menerjang masuk ke dalam kebun jagung. Sepertinya itu pilihan terbaik yang harus kami ambil saat itu. Baru saja pikiran itu terlintas di benakku, Mamat sudah memerintahkan untuk lari ke dalam kebun jagung milik Pak Jaya. "Ayo lari, ayo masuk ke dalam kebun jagung," kata Mamat. Sontak masing-masing lari masuk ke dalam kebun jagung dan melawan hadangan batang-batang jagung yang daunnya gatal mengenai kulit kami. Aku berlari di antara batang-batang jagung dan hanya berlari yang ada di dalam pikiranku. Aku tidak mengetahui di mana teman-temanku sekarang berada. Aku terus berlari sebisa mungkin keluar dari ladang jagung itu. Aku mendengar suara berdebam keras di belakangku. Ya ampun, ada makhluk hitam besar sekali setinggi pohon kelapa dengan mata besar menyala berwarna merah mengejarku. Aku langsung berusaha lari secepat-cepatnya. Langkah kaki makhluk itu seakan menggetarkan tanah yang kupijak. Terus berlari dan terus berlari. Itu yang ada dalam pikiranku saat itu. Tanganku perih tersayat daun-daun jagung yang tajam. Namun
Perih di tanganku tidak terasa lagi. Rasa perih telah dikalahkan rasa takut yang sangat. Aku merasa lega saat berhasil menembus kebun jagung dan sampai di pematang irigasi. Rumah kakekku tidaklah jauh dari tempat itu. Aku menoleh ke belakang. Makhluk hitam besar itu tidak kelihatan lagi di belakangku. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak terlihat teman-temanku. Aku terus saja pulang dan menceritakan kejadian yang baru saja dialami dan berharap kakekku segera menghubungi orang tua Santo, Aldi, dan Mamat, sekaligus memastikan apakah teman-temanku sudah sampai di rumah masing-masing. Di tengah perjalanan, kakekku dan aku berjumpa dengan Mamat dan Santo bersama orang tuanya. Mereka hendak ke rumah kakekku. Kami bergegas menuju rumah Aldi yang belum diketahui kabarnya. Ternyata Aldi masih berada di tengah kebun jagung. Ia tidak berlari ke desa, melainkan duduk bersembunyi di balik batang-batang pohon jagung. Dengan badan menggigil ketakutan, Aldi duduk memeluk batang jagung sambil bersembunyi. Sampai akhirnya muncul teman-teman yang mencarinya. Melihat suara teman-temannya, Aldi keluar dari persembunyiannya. Kami berempat tampak belepotan tanah. Tangan kami perih, tergores daun-daun jagung. "Gimana? Masih berani nonton tayub lagi?" tanya ayah Mamat. Kami berempat menggelengkan kepala, tandanya kapok. Tetapi dalam hati kami tidak benar-benar kapok. Masih ada sedikit keinginan untuk kembali menonton tayub dan merasakan pengalaman mistis itu. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.